Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menjamak dan mengqashar sholat. Jadi, jamak itu adalah menggabungkan dua sholat. Sedangkan qashar adalah meringkas sholat. Jadi, jamak itu ada dua. Jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim itu adalah menggabungkan dua sholat pada waktu sholat yang pertama. Misal, menjamak sholat zuhur dan asar pada waktu zuhur. Kemudian, menjamak sholat maghrib dengan isya pada waktu sholat isya. Jadi, ada 4 sholat yang boleh dijamak, yaitu zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sedangkan subuh tidak boleh. Karena subuh itu waktunya berdiri sendiri. Artinya tidak boleh digabungkan ataupun dikosor. Jadi syarat salat jamaah takdim atau salat jamaah pada waktu awal sholat, misal pada saat sholat zuhur, kemudian mengumpulkan dengan sholat asar. Jadi syaratnya yang pertama dikerjakan dengan tertib, yakni mendahulukan sholat zuhur dulu, kemudian baru setelahnya sholat asar. Kemudian yang kedua adalah niat menjamak sholat pada waktu sholat yang pertama. Misal kita sholat zuhur. Nah, di dalam sholat zuhur itu kita berniat untuk menjamak sholat asar. Kemudian yang ketiga berurutan antara keduanya, yakni tidak boleh diselingi dengan sembahyang sunat. Misal kita menjamak sholat zuhur. Kemudian setelah sholat zuhur kita jamak dengan sholat asar. Lalu di pertengahan antara kedua sholat itu kita sembahyang sunnah. Nah, itu tidak boleh. Jadi di sini saya ambil contoh bagaimana cara menjama sholat zuhur dengan sholat asar. Dan juga bagaimana cara menjama sholat maghrib dengan sholat isya. Yang tentunya ini disebut dengan jama takdim atau mengumpulkan kedua sholat pada waktu awal sholat. Misal saya menjama sholat maghrib dengan sholat isya. Jadi niatnya usolli farul maghribi salasa raka'atin majmu'an ilaihi al-isya adaan lillahi ta'ala. Kemudian sholat 3 rakaat seperti biasa. Kemudian setelah selesai dari sholat, maka bangkit lagi untuk melaksanakan sholat isya 4 rakaat seperti biasa. Jadi soal niatnya seperti niat biasa juga tidak apa. Misal usolli farul isya'i arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adan lillahi ta'ala seperti biasa juga. Karena niat menjamaknya sudah pada waktu sholat maghrib tadi. Kemudian misal jamak takdimnya sholat zuhur dengan sholat asar. Maka niatnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an ilaihil asr adaan lillahi ta'ala. Kemudian caranya sama seperti tadi, yaitu setelah sholat zuhurnya selesai, baru kita sholat isya. Maaf, sholat asar. Kemudian itu jamak takdim, kemudian jamak takhir. Nah, jadi jamak takhir ini cuman di apa ini? Diselangkan waktu sholatnya aja pada waktu di niat itu. Misal kita menjamak sholat asar, nah dengan sholat zuhur. Jadi istilahnya kita menjamak sholat jamak takhir. Misal kita ambil contoh lagi bagaimana cara niatnya sholat jamak takhir. Jadi di sini saya ambil contoh asar dengan zuhur. Jadi sholat jamak takhir itu adalah sholat yang dikerjakan pada waktu akhir sholat.
Maksudnya di antara dua sholat ini, misalkan zuhur dengan asar, maka kita ambil waktu asarnya. Jadi niatnya, usolli fardul asri arba'a raka'atin majmu'an ilaihil zuhri adaan lillahi. Jadi sholat yang boleh dikosor itu ada tiga, yaitu zuhur, asar, dan isya. Dia mengkosor sholat itu artinya memendekkan sholat yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi misal kita mengkosor sholat zuhur. Nah, jadi kita sholat zuhur itu cuma 2 rakaat, atau kita mengkosor sholat asar. Jadi bagaimana caranya? Itu menjamak sekaligus mengkosor sholat. Misal saya beri contoh sholat zuhur dengan sholat asar. Jadi kita niatkan jama dan niatkan kosor sekaligus. Misal sholli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ilaihil asar adaan lillahi ta'ala. Jadi kita sholat zuhurnya 2 rakaat, selesai, baru setelah itu kita sholat asar 2 rakaat. Jadi ini saya akan menyebutkan apa-apa saja syarat qasar. Jadi syarat untuk mengqasar sholat itu yang pertama, jarak perjalanan safar yang ditempuh itu capai 80 sampai 90 atau lebih daripada itu. Kemudian yang kedua adalah perjalanannya itu bukan untuk maksiat kepada Allah. Yang ketiga, syarat sahnya sholat qasar tadi adalah hanya 4 rakaat saja yang boleh dikosor. Misalnya seperti sholat zuhur, asar, dan isya. Kemudian syarat yang keempat adalah niat mengqashar sholat ketika takbiratul ihram. Mungkin hanya itu yang bisa saya praktekkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Kebenaran datang daripada Allah, sedangkan kesalahan telah datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf, minta halal minta rida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.